Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renatar Kumara, NIM 080. Saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Dan saya Firzatullah Pratama Sumarifin, NIM 020. Kali ini kita akan membahas manajemen pengelolaan manusia dalam lingkup pendidikan. Baik, apa sih itu Society 5.0, Firza? Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan pemanfaatan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya adalah Metaverse adalah dunia virtual yang diciptakan oleh teknologi dan dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat komputer atau perangkat mobile. Konsep Metaverse menjadi semakin populer di era Society 5.0, di mana teknologi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memecahkan masalah sosial. Lalu selanjutnya adalah posthumanisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Posthumanisme adalah sebuah gagasan dalam filsafat kontinental dan teori kritis yang menanggapi keberadaan antropocentrisme abad ke-21. Hal ini melibatkan berbagai cabang termasuk antumanisme, posthumanisme budaya, dan posthumanisme filosofi. Posthumanisme mencoba untuk menantang asumsi dasar humanisme dan warisannya, serta mempertanyakan gagasan-gagasan khas tentang subjektivitas dan perwujudan manusia dengan visi terhadap masa depan pasca manusia. Dalam hal ini adalah masa depan tanpa eksistensi manusia. Seperti yang kita lihat pada rekaman animasi itu, pada era Society 5.0 menantang pendidik untuk menghasilkan siswa yang lebih mandiri, teknologi, inovatif, lingkungan, leader, pemimpin, dan kolaboratif. Pendidikan harus berusaha untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Society 5.0 dalam manajemen pengelolaan manusia dalam lingkup pendidikan meliputi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan mandiri. Di era Society 5.0, penting untuk mengembangkan keterampilan mandiri dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam dunia yang sangat berubah. Pendidikan harus menjadi pusat dalam mengembangkan keterampilan mandiri dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua adalah inovasi dan teknologi. Era Society 5.0 memerlukan inovasi dan teknologi yang lebih kompetitif dan inovatif dalam pendidikan. Pendidikan harus mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran dan menjadi alat untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Yang ketiga adalah keterampilan lingkungan. Di era Society 5.0, keterampilan lingkungan menjadi semakin penting. Pendidikan harus menghasilkan siswa yang mampu menghadapi tantangan di lingkungan dan berkontribusi positif terhadap lingkungan. Yang keempat adalah leadership dan kepemimpinan. Era Society 5.0 memerlukan leadership yang lebih kuat dan efektif dalam mengelola sumber daya manusia dan mengembangkan organisasi. Pendidik harus membantu siswa mengembangkan keterampilan leadership dan pemimpinan untuk mempraktikkan leadership yang baik dalam kehidupan mereka. Lalu yang kelima adalah kolaborasi dan kerjasama. Di era Society 5.0, kolaborasi dan kerjasama menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Pendidik harus membantu siswa mengembangkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk bekerja sama dengan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Bisa kita lihat dari animasi tersebut, penggunaan teknologi virtual reality atau bisa disebut VR dalam manajemen pendidikan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi VR dalam pendidikan memungkinkan para pendidik untuk mendesain skenario pembelajaran dan melakukan uji coba. Sementara peserta didik dapat menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Virtual reality atau VR dapat digunakan dalam manajemen pengelolaan manusia dalam lingkup pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelatihan dan pengembangan karyawan. Contoh penggunaan VR dalam manajemen pengelolaan manusia di lingkup pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan guru.
VR dapat digunakan untuk melatih guru dalam menghadapi situasi yang sulit dan kompleks dalam kelas. Dengan VR, guru dapat berlatih menghadapi situasi yang sulit seperti menghadapi siswa yang nakal atau menghadapi situasi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang kedua, rekrutmen karyawan. VR dapat digunakan untuk membantu dalam proses rekrutmen karyawan. Dalam VR, calon karyawan dapat diuji dalam situasi yang mirip dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai keterampilan dan kemampuan calon karyawan secara lebih akurat dan efektif. Dan yang ketiga, pengembangan karyawan. VR dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Dalam VR, karyawan dapat berlatih dalam situasi yang mirip dengan pekerjaan mereka. Dengan demikian, karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Oke, yang selanjutnya posthumanisme. Seperti yang di dalam animasi tersebut, posthumanisme dalam manajemen pengelolaan manusia dalam lingkup pendidikan menyoroti pergeseran pandangan terhadap manusia dan teknologi. Konsep ini menekankan bahwa manusia bukanlah entitas tunggal, tetapi terhubung dengan teknologi dan lingkungannya. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat mempengaruhi cara pengelolaan manusia, seperti penekanan pada keterampilan yang relevan dengan era digital dan pemahaman terhadap dampak teknologi dan pembelajaran. Jadi, dalam manajemen pengelolaan manusia dalam lingkup pendidikan, konsep Society 5.0 menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam mempersiapkan peserta untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini mencakup perkembangan keterampilan mandiri, integrasi teknologi dalam pembelajaran, penekanan pada keterampilan lingkungan, kepemimpinan, dan kerjasama. Pendidik perlu menjadi fasilitator dalam memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan era Society 5.0, serta mengembangkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui manajemen sekolah yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi. Baik, itu adalah penjelasan dari kita tentang manajemen pengelolaan manusia dalam lingkup pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.